cara pembuatan miniatur erosi. Step yang pertama, kita akan membuat dinding atau membuat bagian samping dari miniatur erosi kita agar air yang akan kita coba nanti tidak langsung terbuang. Di sini kami membuat menggunakan kardus bekas. Jika kalian ingin, bisa menggunakan sisa styrofoam ataupun bahan-bahan lainnya dulu. Jadi di sini kardus kita potong sesuai ukuran yang kita butuhkan atau yang kita inginkan. Step yang kedua, setelah kita potong-potong kardus sesuai ukuran yang kita inginkan, kardus kita lapisi dengan selotip ataupun kertas. Nah, dilapisi ini gunanya adalah untuk menambah nilai estetika atau nilai kecantikan pada produk yang akan kita hasilkan. Nah, step yang ketiga, kita rekatkan dinding-dinding yang sudah tadi kita lapisi ke alasnya. Nah, alasnya yang kami gunakan adalah berupa styrofoam berwarna putih. Kalau ingin menggunakan karton atau bahan lain juga boleh, tapi disarankan styrofoam agar air tidak cepat merembes. Catatan juga, tempelkan dinding ini pada 3 sisi dan kosongkan lagi satu sisi. Satu sisi yang kosong digunakan untuk melihat air mengalir nanti. Setelah dinding terpasang di 3 sisi, kita akan membuat sketsa di bagian kiri dan kanan secara vertikal untuk batas daerah yang akan diberikan tanah. Jadi, area bagian pinggir kanan dan bagian kiri akan diberikan tanah. Agar tanah tidak meluber kemana-mana dan ada batasnya, kita harus berikan sketsa. Setelah kita berikan sketsa, lalu kita akan lem bagian kiri dan kanan agar tanah lebih mudah untuk merekat dan tidak berantakan. Step selanjutnya adalah memberikan tanah di samping bagian kiri dan kanan yang sudah kita berikan lem. Dan tanah tidak boleh melebihi garis sketsa yang sudah kita buat tadi. Nah, tanah juga kita bisa tekan-tekan di bagian tanah yang tanpa sersa pohon, agar terlihat seperti tanah yang tandus dan tanah yang padat tanpa tumbuhan. Sedangkan di bagian tanah yang akan kita tambahkan sersa pohon, kita gembur-gemburkan agar seperti tanah hijau yang gembur. Nah, bagian terakhir adalah step penyempurnaan, di mana kita bisa menghias miniatur kita sehingga tampak indah untuk kita lihat. Kita bisa menambahkan pohon-pohon di bagian lahan yang memang kita tujukan untuk dipenuhi sersa tumbuhan. Dan kemudian, di bagian tanah gersang bisa kita tambahkan bebatuan atau hal-hal lainnya. Erosi tanah dengan sersa pohon dan erosi tanah tanpa sersa pohon. Nah, jadi tanah tanpa sersa pohon begitu terguyur hujan, tidak ada akar-akar tumbuhan yang tentunya akan menyerap air, sehingga erosi akan lebih cepat terjadi. Seperti yang kalian lihat, apalagi jika curah hujannya dalam jumlah yang besar, langsung terbentuk suatu cekungan yang dihasilkan dari erosi percik. Nah, setelah terbentuk suatu cekungan di satu titik, maka cekungan tersebut akan terus membesar jika terkena curah hujan secara terus-menerus. Nah, dari erosi percik yang awalnya cekungan, dia akan membesar membentuk suatu erosi alor, karena dia bentuknya seperti alor. Nah, setelah erosi alor, maka akan terus membesar menjadi erosi parit. Seperti yang kalian lihat, erosi parit itu bentuknya juga seperti parit ya. Jadi dia lebih besar daripada erosi alor. Hasil dari erosi parit ini, dia akan membentuk suatu sungai pada akhirnya. Nah, sungai ini biasanya mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Tempat yang rendah cenderung merupakan endapan-endapan dari tempat yang tinggi atau disebut dengan sedimen. Jadi banyaknya partikel-partikel yang ada di bagian hulu cenderung akan mengendap di bagian hilirnya. Nah, jadi apa perbedaan dari tanah yang ada tumbuhan atau tanah yang tidak ada tumbuhan? Perbedaannya adalah dapat kita lihat bahwa tanah yang tanpa tumbuhan begitu terguyur hujan, maka akan cepat sekali terjadi erosinya. Apalagi curah hujan yang tinggi. Jadi cepat sekali terjadinya longsor karena jika curah hujan tinggi dan tidak ada akar pohon yang
menyerap air, maka air dapat mengakibatkan erosi. Sementara itu, tanah yang kita lihat ada tumbuhan-tumbuhan atau ada akar-akar tumbuhannya, dapat kita lihat bahwa erosi tidak cepat begitu terjadinya. Maka di daerah tertentu untuk mencegah erosi banyak ditanami mangrove, karena akar-akar tumbuhan dapat menyerap air sekaligus menjadi salah satu penanggulangan agar ketika curah hujan tinggi, ketika ada daerah-daerah yang ombaknya besar, tidak terjadi erosi.